Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita menghampiri Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Biarlah kita menikmati terus penyertaan Tuhan di dalam kekuatan, anugerahnya begitu limpah. Kita angkat suatu pujian kita kepada Dia. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya Yesus. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Saya teman-teman sama bagi berdiri. Kita yakini di dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan. Haleluya. Benar Tuhan. Amin. Ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
doa kami. Kuasa-Mu Haleluya. nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Yesuslah kekuatan kami. Yesuslah jawaban kami. Yesuslah segalanya bagi kami. Haleluya. Kesukaan kami di dalam Kristus Tuhan. Kesukaan kami besar di dalam Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mendapatkan kemenangan. Karena nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, kuasa yang tidak pernah terbatas dalam hidup ini Tuhan. Yang terbatas dalam hidup ini adalah sesuatu yang di dalamnya kami melakukan hal-hal yang di dalamnya kami tidak melihat kuasa-Mu bekerja bagi kami. Ampuni kalau ada dosa, kesalahan, kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi di hadapan Tuhan, pribadi yang mengerti selalu akan suara-Mu Tuhan, mengerti akan firman-Mu, mengerti akan hati-Mu Tuhan. Ajari kami terus untuk semakin melekat di hadapan-Mu. Ajari kami selalu untuk semakin berseru di hadapan-Mu. Selalu mencari Engkau dalam segala situasi keadaan apapun. Kami tetap berkata, Yesus baik, teramat baik bagi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini dengan segala keberadaan kami mau taruh itu di dalam nama Yesus. Segala kesakitan kami, kesusahan kami, apapun pergumulan kami percaya kemenangan ada dalam hidup kami. Karena kami milik Yesus, pribadi kami adalah anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, anak yang disayangi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau puji-puji Engkau, kami agungkan Engkau. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih. Shalom Bapak Ibu. Saya tadi sangat bersuka cita membaca WA di grup Pak Surya kirim bahwa gereja kita usia 10 tahun. Dari sini kita menikmati detik ini kita masih boleh memuji Tuhan. Itu semua kan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita diberi usia panjang umur, itu semua anugerah Tuhan. Kita berikan sapa satu dengan yang lain kepada saudara seiman walaupun kita tidak bisa bersalaman. Kita katakan shalom, biarlah kasih Tuhan, damai Tuhan terus memenuhi kita. Haleluya. Yesus kekuatanku. Kita tetap berdiri Bapak Ibu ya. Dengan penuh sukacita kita katakan, Yesus kekuatan kita. Hanya di dalam Yesus kita dapat menikmati anugerah kemuliaannya. Haleluya. Haleluya.
seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah betapa baik Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik. Dicicip, sekali kita katakan, seperti air madu. Amin, amin. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. 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 Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu selalu limpah bagi kami. Meskipun kami harus melewati hal-hal yang mungkin membuat kami sakit, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Percaya kami di dalam perkataan firman yang begitu ajaib, yang tidak pernah berubah. Haleluya. Kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Haleluya, benar Tuhan. Perkataan firman-Mu iya dan amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kita katakan kekuatan di hidupku Tuhan. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu benar Tuhan. Oh, haleluya. Tapi di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, ku percaya, percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Saya jemput sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Gereja Tuhan di hari-hari ini
Bahwa untuk semakin melihat penyertaan Tuhan terletak di dalam kehidupan kita, menyerahkan diri dan mempercayai setiap perkataan firman Tuhan, mempercayai setiap kata-kata firman Tuhan. Biarkan itu hidup dari kita, dalam diri kita, buat gereja Tuhan di hari-hari ini. Haleluya. Kita katakan kembali, kekuatan di hidupku Tuhan. Oh, kekuatan di hidupku. Udah di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya Yesus. terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah ibadah kami pagi ini. Sebab kami percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu itu ya dan amin. Ajar untuk setiap kami melihat jauh di belakang apa yang ada di depan kami. Karena apa yang kami lihat sementara. Sementara Tuhan, ketika kami melihat dengan mata iman kami melihat ada pengharapan, ada kuasa, ada mujizat di sana. Itulah Engkau Tuhan yang hadir pagi ini, yang datang dengan segala kelemahan, diberi kekuatan kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, sebab bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Kami sangat yakin dan percaya kuasa-Mu dahsyat, lebih besar dari COVID-19 Bapa. Terima kasih Tuhan, katakan dan sampaikan isi hati Tuhan. Kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi jemaat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali pagi hari ini kembali saya bisa menjumpai Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang kekasih. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, tapi sudah terlihat melandai ya, turun. Kita nggak usah berpikir banyak ada varian mu segala macam, nggak usah macam-macam lah, pokoknya kita percaya di dalam Yesus kita menang, kita kuat dan kita tetap bergerak. Nah, tema triwulan ketiga saat ini adalah reward ya. Dari Yohanes pasal 12 ayat 26b. Dan selama 3 bulan bersama hamba-hamba Tuhan telah berlalu, kita belajar bersama. Ada banyak firman tentang reward, penghargaan Tuhan ini buat kita. Nah, subtema pagi hari ini adalah rewarder for to seek Jesus. Ya, artinya apa?
hadiah bagi yang mencari Yesus. Amin. Saudara mau cari Yesus atau cari yang lain? Ya. Tidak semua orang datang kebaktian mencari Yesus. Itu masalahnya. Ya. Sebenarnya Tuhan itu baik. Ya. Aku mempunyai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah Tuhan kita. Sayangnya tidak semua orang itu sungguh-sungguh. Coba mulai sekarang, mulai hari ini, mulai jam ini, kita rubah paradigma ibadah kita. Aku mau sungguh-sungguh di dalam Yesus. Baru kita bisa berkata seperti pujian tadi. Aku percaya, bukan karena aku melihat. Nah, subtema kita rewarder for to seek Jesus, atau hadiah bagi yang mencari Yesus. Kita akan buka Alkitab kita dari surat Ibrani pasal yang ke-8, pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Ibrani pasal 11 kita baca mulai ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, nats kita terambil dari ayat 6 tadi. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman, ya, kita baca ayat-ayat Alkitab itu enggak usah kesusu, dibaca dengan benar, ya. Tetapi tanpa iman, jadi iman itu mutlak. Kalau saudara datang hadir dalam ibadah, kita belum berbicara mengenai mengikut Yesus. Anda harus beriman. Sebab apa? Firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kalau dulunya enggak percaya kepada Allah, kalau dulunya mengandalkan kekuatan sendiri, ya, kekuatan papah kita, mamah kita, orang tua kita yang punya kekayaan luar biasa, yang punya kedudukan pangkat yang tinggi, tetapi sekarang berpaling kepada Allah, firman Tuhan katakan apa? Orang itu ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada. Amin. Allah ada di sini. Amin. Jangan tanya-tanya lagi, ada enggak ya? Jangan. Yakin Allah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dan ia atau Allah itu memberi reward
upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, upahnya ini diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maksudnya, banyak orang datang, tapi nggak sungguh-sungguh mencari Dia. Tapi kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, Allah memberikan upah. Jika dunia saja, saya pernah bekerja dulu, ikut bos, berulang kali ya, dari bos A, bos B, bos C. Ya. Kita lihat, kita tahu, atau orang tahu menghargai orang lain, apalagi Bapak kita yang di surga. Saudara kalau kerja dengan bos saudara, itu tahu menghargai saudara. Yang kerjanya baik diberi tingkat kenaikan upah. Dia menghargai setiap orang yang sungguh-sungguh hati mencarinya. Itulah Allah kita. Itu sebabnya Bapak memberikan upah kepada mereka. Karena Bapak senang memberi penghargaan kepada orang yang berkorban padanya. Saudara datang kemari ini, tentu saya yakin dan percaya semua berkorban. Minimal korban waktu, betul? Mestinya kan saudara bisa di rumah senang-senang. Ngapain harus ke gereja, apalagi kalau naik angkot, naik Grab atau Gojek ya. Itu lebih-lebih lagi. Jadi Bapak Ibu, saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah onsite. Tapi yang ibadah online pun saya menghargai. Cuman satu yang saya minta, serius dan sungguh-sungguh walaupun mengikuti ibadah online. Tapi sulit untuk bisa sungguh-sungguh ibadah online itu diikuti. Kenapa? Karena banyak gangguan. Ya. Nanti ada orang nawari donat 2000 macam-macam, kok macam-macam. Ada ragam macam-macam. Padahal kita mau beli donat, jemaat kita ada yang jual donat, ya, nggak usah takut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, nanti kita lagi konsen dengarkan firman Tuhan, tamu datang. Karena itu kalau Bapak Ibu sehat, datang ibadah onsite. Kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu datang ibadah onsite dengan persyaratan prokes yang ketat. Syarat utamanya adalah sehat. Ya, sehat. Umur 70 enggak apa-apalah, asal sehat. Karena ada yang umur 40 tahun sudah enggak sehat. Ya, tekanan darahnya tinggi. Wah, sudah banyak macam-macam penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita hargai waktu yang diberikan Tuhan itu. Kalau dunia menghargai orang-orang yang punya prestasi, bosnya menghargai, apalagi Bapak kita yang di surga. Tapi Bapak Ibu sekalian percaya, ada orang yang sudah pelayanan loh, tidak menghargai Tuhan. Percaya? Percaya? Banyak ya. Bapak Ibu percaya ada pendeta yang juga enggak menghargai Tuhan? Komplain? Percaya enggak? Percaya. Enggak usah malu-malu lah. Saya enggak nutup-nutupi saya pendeta, tapi saya ngomong terus terang. Enggak semua sungguh-sungguh. Bapak Ibu percaya ada rasul-rasul yang
tidak menghargai Tuhan, rasul loh. Rasul. Percaya? Tolong Pak Arta bacakan Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Ya, makasih. Ini rasul loh. Petrus lagi. Yang gini loh. Tuhan, kalau Engkau semua meninggalkan Engkau, aku tidak mau meninggalkan Engkau. Ketika di Taman Getsemani Yesus ditangkap, wah, Petrus keluarkan pedangnya, potong telinga Markus. Tapi toh dia bisa tanya pada Tuhan Yesus. Pertanyaannya sederhana. Ya. Dalam ayat yang kita baca tadi, pertanyaan Petrus sederhana. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apa yang akan kami peroleh? Tuhan, kami ini sudah meninggalkan semuanya untuk melayani Engkau. Sudah khotbah, sudah main musik, jadi guru sekolah minggu. Terus kira-kira aku ini dapat apa, Tuhan? Ada yang tanya gitu di sini? Banyak, ya, banyak. Nggak usah malu-malu lah, banyak. Terus Pak Usia tuh ngasih saya apa? Banyak, banyak. Lah wong Petrus saja bisa ngomong gitu, apalagi kita. Sampai akhirnya Tuhan Yesus perlu menjelaskan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pada dimensi waktu tanpa batas. Tidak ada batasan waktu lagi. Apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, Dia adalah Allah pencipta semesta alam, Tuhan serwa sekalian alam. Itu Allah yang kita sembah. Ya, punya Dia kita ini. Kita ini tidak perlu komplain. Ngapain komplain? Jelas aku punya rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu kok. Hidup kita ini di dalam tangan Tuhan, tidak perlu komplain. Tapi toh ya namanya manusia ya. Ya saya saja kadang-kadang juga pernah mengalami seperti itu. Tuhan rasanya aku ini sudah sungguh-sungguh kok ya masih gini. Tapi sekarang saya belajar untuk lebih ngerti rencana Allah, walaupun yang terburuk sekalipun yang saya lihat dalam kehidupan saya. Tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Petrus saya tahu pas persis. Waktu aku jadi nelayan jelas kalau ada ikan banyak yang saya dapatkan, jelas kalau saya bawa ke pasar jadi uang. Tapi aku ini dapat apa Tuhan? Tuhan Yesus katakan apa?
apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta. Ini maksudnya untuk murid Tuhan ya, bukan kita. Dan setiap orang, Bapak Ibu dan saya, yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Amin. Nah kalau saudara nggak bisa mengaminkan, pikir saya harus ngomong apa lagi? Sulit ya? Enggak. Yang penting itu mau enggak? Mau enggak itu tok. Tuhan, aku mau, mulai sekarang aku mau sungguh-sungguh. Nanti tapi selang beberapa waktu kembali lagi. Tenan, harus sungguh-sungguh. Ayat 30 katakan apa? Tetapi, nah ini, tetapi Tuhan memaklumi kok. Banyak orang yang terdahulu mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku menjadi terakhir. Rasanya kok tidak ada apa-apanya Tuhan itu. Saya doa yang gak didengar tuh. Jikalau hanya dalam hidup ini engkau menaruh pengharapan kepada Kristus, engkau adalah orang-orang yang paling malang dari segala makhluk. Karena kehidupan di dalam Yesus itu adalah untuk yang akan datang, yang gak kelihatan. Karena tanah air kita ini ada di dalam surga. Itu harus menjadi pikiran kita. Kamu telah dibangkitkan. Karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan yang di bumi, di mana Kristus tinggal. Jangan pikirkan, Pak, nak sungguh-sungguh aku makan apa. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku menjadi tua. Belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta-minta roti. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Gagal. Jangan tanya masuk surga enggak, itu urusan yang ahli-ahli teologi ya. Saya tidak akan menjelaskan pada kesempatan ini. Tapi Tuhan Yesus katakan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang baru saja datang hari ini akan menjadi yang terdahulu. Karena apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, jangan sampai kita gagal, undur, stagnasi, tidak maju, tidak mundur. Kita akan belajar bagaimana memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh hati dan bukan kepada mereka yang setengah hati. Ya, yang setengah hati. Badannya di sini tapi pikirannya di mana-mana. Orang yang hanya sekedar mencari Tuhan karena kebutuhan. Tapi orang yang bisa mengerti hati Bapa, itu yang Tuhan berikan reward, upah, penghargaan.
Tuhan hanya memberikan upah atau reward kepada orang-orang yang mencari Dia. Mereka yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, bersyukur dalam segala keadaan, orang yang rindu untuk terus bertumbuh secara rohani dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pak, itu kan pendeta, Pak. Bukan pendeta. Yang pendeta terus terang saya katakan belum tentu seperti itu. Bapak Ibu, Tuhan itu mengerti isi hati kita kok. Yang pura-pura, yang munafik, Tuhan tahu benar. Sorry ya Bapak Ibu. Jadi pagi ini Tuhan ingin bicara kepadamu. Ayo benar, hidup benar. Kalau hidupmu benar, tidak mungkin sampai kapar-kapiran. Karena Allah itu adalah jaminan hidup kita. Nah, waktu berjalan terus ya. Nah sekarang Bapak Ibu, apakah upah yang Tuhan Yesus berikan? Ya, nah ini menyenangkan sekali. Tadi Petrus tanya, lalu apa yang kami dapatkan Tuhan? Tuhan sudah jelaskan tadi ya. Dan tadi sudah saya bacakan. Tetapi saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Upahnya itu apa? Saya mencatat ada 2 hal yang menarik yang Tuhan berikan. Yang pertama, Tuhan itu menetapkan kita sebagai umatnya. Tolong Pak Harto baca 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Satu Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. ya, kita ini adalah bangsa yang terpilih. Yang pertama kita melihat kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, itu luar biasa. Umat kepunyaan Allah sendiri, saya kepunyaan Allah. Itu luar biasa. Pasti dijaga, pasti dilindungi. Karena kepunyaan. Ada di sini yang punya sesuatu tidak pernah dijaga? Saya itu bolak-balik mimpi Bapak Ibu. Ya maaf ya. Mimpinya itu kok mesti kehilangan. Saya lagi parkir R3 saya, lanjut kembali di tempat semula. Loh, R3 aku kok rano ya? Mak teratap saya. Terus bosnya ngomong, kowe iki sing kok pikiri bondo terus. Bapak Ibu, ya maklum itu harta saya, kepunyaan saya. Beli setengah mati. Sampai mimpi kalau di parkiran. Apalagi kok R3, wong saya pernah mimpi bromit saya tak taruhkan, tak kembali lagi, tidak ada. Mak teratap bangun sebelum mimpi. Ya, berarti saya nganu ya, mikirnya bondo terus ya. Nah Bapak Ibu, apalagi Tuhan kita, umat kepunyaan Allah sendiri.
Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan yang besarnya itu apa? Perbuatan besar apa yang Yesus berikan? Ya, coba tolong Parto baca Ulangan 28 ayat 6. Ulangan 28 ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, tadi Bapak Ibu keluar dari pintu? Ada di sini yang tidak keluar dari pintu? Ujuk-ujuk ya, nah, bahasanya orang Semarang itu kan ujuk-ujuk. Sudah di gereja, wah hebat Bapak Ibu. Tidak keluar pintu. Keluar pintu enggak? Keluar. Nanti kalau pulang masuk pintu enggak? Masuk. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saya enggak tahu berapa kali kita masuk keluar pintu. Pada waktu masuk diberkati, pada waktu keluar diberkati. Itu perbuatan Allah yang besar loh. Kalau kita tidak diberkati Tuhan, kita ini mau jadi apa? Oksigen yang kita hirup itu tidak sedikit loh. 24 jam itu. Saya lupa ya mencatat, kalau nggak salah 11 kilo atau berapa ya. 1 kilo oksigen berapa? Nggak tahu. Kali aja. Tuhan beri kok. Karena kita lihatnya yang aneh-aneh gitu loh. Aku kok nggak punya Pajero ya. Aku kok nggak punya Alphard ya. Rumahku kok kecil aja. Ya selalu kita kurang. Nggak pernah bersyukur. Kemudian apalagi yang perbuatan besar Tuhan berikan, Tuhan mengangkat kita. Tolong Pak Arto baca Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Wow. Perbuatan besar yang kedua adalah Tuhan mengangkat kita. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saya rasakan itu. Saya rasakan itu. Di tengah-tengah penduduk kok ya kepilih jadi RT. Di tengah-tengah orang yang banyak begitu kok ya kepilih jadi sekretaris RW. Gak usah promosi. Tapi diangkat. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan dan kau lakukan dengan setia. Ini yang ngomong bukan Pak Hosea loh. Firman Tuhan katakan itu. Ayo coba mulai hari ini praktekkan. Firman yang disampaikan Pak Hosea itu benar enggak? Coba praktekkan dalam hidupmu. Nanti engkau akan melihat betapa dahsyat Tuhan itu. Saya pernah ngomong dengan beberapa remaja di PRB sini. Betapa dahsyat Tuhan itu. Dia katakan. Siapa saya ini? Kalau Tuhan yang mengangkat
Tidak ada satu manusia pun yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutupnya. Wah, saya berulang kali ngalami itu Bapak Ibu. Dijegal, dihalangi. Tapi Tuhan tetap angkat. Tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tapi Tuhan tetap angkat. Kalau saya cerita jadinya sombong. Dan Tuhan membenci orang sombong. Saya tetap mau dalam kerendahan hati. Hanya Tuhan yang mengangkat saya. Ayat 14 dikatakan, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah lain itu tidak mesti Allah. Allah itu bisa berupa harta kita. Kita terlalu mengagung-agungkan harta kita, pangkat kedudukan, posisi kita. Lebih daripada Allah, Tuhan serba sekalian alam. Kalau engkau mulai tidak menyimpang kanan kiri, hanya satu Allah kita. Dahsyat. Saya berani katakan. Kemudian yang kedua, Tuhan menjadikan biji matanya. Zakaria 2 ayat 8. Coba tolong Pak baca. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Iya. Bapak Ibu, itulah Tuhan kita. Orang pasti sayang dengan biji mata. Ya. Dan kita ini adalah menjadi biji mata Allah. Dahsyat sekali. Yang terakhir, 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Coba tolong Pak Arto baca. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kita akan angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan. Mari kita berdiri. Kau hadir di sini saat ini, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan aku rindu. Tuhan
Kan aku penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Rindu Kau, Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindu Kau, Kau hadir di sini saat ini. Ku rindu Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami siap Tuhan lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu, lawat dengan Roh-Mu yang kudus. Amin, amin. Agar kami melihat perkara-perkara di atas, bukan yang di dunia ini, yang menakutkan kami, yang melemahkan kami, yang fana, tetapi pandangan kami jauh ke depan. Amin, amin. Kepada perkara-perkara ilahi, Amin. pada perkara-perkara surga, pada janji Allah yang sangat dahsyat. Benar. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara karena waktu, tetapi kami percaya Roh Kudus Allah, Engkau akan menjabarkan segalanya Bapa, agar kami semakin hari semakin dekat dan sungguh-sungguh dengan Engkau. Amin. Sampai Engkau datang kembali dan Engkau dapati kami adalah orang-orang yang berkenan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali waktu pada Ibu Manurung. Puji Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan berita sepekan. Ibadah Minggu 26 September 2021, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Supriyanto SH. Berita lelayu, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Dr. Supriyadi, adik daripada Bapak Supriyanto, jenazah disemayamkan di Pati. Gembala dan segenap jemaat ikut menaruh empati. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan keluarga yang ditinggalkan. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Musim pandemi COVID-19 masih menyebar dan belum usai. Jemaat Tuhan yang sakit tetap dihimbau mengikuti ibadah secara online saja dengan serius. Setiap minggu pukul 18 melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto. Atau bisa disampaikan ke toko dinar stasionari Jalan Krakatau Raya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan disediakan juga kotak persembahan di pintu keluar. Sehubungan dengan penyebarannya virus COVID-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek yang diobati dan tidak sembuh,
Mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret bagian pertama hingga terakhir. Selama di mobil pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sekali lagi, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Surgawi, kami mengakhiri ibadah pagi ini dengan ucapan syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan siapkan buat kami. Untuk kehadiran Tuhan lewat acara ibadah pagi ini. Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit pagi hari ini, kami terus berdoa, membawa doa. Kiranya Tuhan sembuhkan. Pulang dari tempat ini, jemaat Tuhan disembuhkan. Amen. Tidak ada yang sakit, yang penuh kelemahan, Tuhan beri kekuatan kembali. Amen. Amen. Buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini Tuhan membutuhkan jalan keluar. Benar. Dari setiap masalah ekonomi, keuangan, apapun Tuhan yang dihadapi. Sebab bagimu selalu ada jalan dan pengharapan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Benar. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Amen. Amen. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas seluruh suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Nusantara. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Bapa. Engkau adalah Allah yang segalanya. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan dalam kasih karunia-Nya dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus. Terus menyertai engkau, memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.